Halo Sobat Kilaf, balik lagi di Siapa Tau Kilaf. Dan untuk kali ini kebetulan gue dapetin laptop dengan spek tinggi untuk tahun lalu. Dan hokinya gue harganya tuh bener-bener 80, hampir 70% lah dari harga aslinya. Dan yang gue dapet sebenarnya ini sih laptop rakitan, maksudnya enggak sih, gue jadi kayak dapet laptop ini di servisan komputer, ditawarin sama abang-abangnya, dan gue jatuhnya ngerakit ulang. Jadi kayak gue dikasih mesinnya doang dan cuma ganti LCD-nya aja. Dan untuk itu langsung aja nih gue kasih tahu laptopnya adalah ya Lenovo ThinkPad. Lenovo ThinkPad yang ini serinya adalah E490. Dan untuk kalian kalau mau tahu, ini untuk harganya sendiri aja di e-commerce itu barunya ini untuk ini ya, versi ini ya, versi Radeon RX 550X dan Core i7 generasi 8 dengan kode numbernya 8565U. Dan ini untuk harga yang seri ini, dan asal kalian tahu ini termasuk salah satu seri yang cukup langka, jarang ada juga, karena kebanyakan seri ThinkPad itu emang diperuntukkan untuk bisnis, jadi cuma gede di prosesor dan jarang ada yang namanya ini GPU atau VGA nya itu jarang banget. Dan ini gue dapat seharga untuk mesin aja nih ya, di servisan itu gue dapat seharga 2,8 juta. Terus tapi dengan tidak ada yang namanya ini harddisk. Jadi harddisk itu sebenarnya kalau dari bawaannya itu 1 terabyte, tapi dia diambil yang sama yang punya gitu. Dan kata abangnya sih kemarin tuh dia bilang rusak, cuma di LCD-nya pecah, jadi gue harus ganti. Itu habis sekitar 1,5 jutaan. Dan laptop ini sendiri udah dibekali RAM sebesar 8 GB dengan kecepatan 2666 MHz, tapi udah gue ganti juga sih ke Kingston 8 GB juga kemarin. Dan gue ganti lagi harddisknya, gue masukin harddisk 500 GB. Dan untungnya si yang punya dulu ini pas nitip ke servisan laptop itu, dia itu nggak ngambil card NVMe nya ya. Itu cuma 128 GB sih, cuma ya cukup lah buat install software dan OS di situ. Jadi enaknya gue tuh, jadi C-nya itu untuk sistem kepisah dari storage-nya sendiri, jadi lebih irit lah. Dan untuk fiturnya sendiri tentu aja seri ThinkPad tuh ada yang namanya sidik jari ya. Dan yang gue suka dari ThinkPad sendiri adalah keyboardnya itu udah setara mechanical keyboard sih, jadi lebih enak gitu. Dan untuk semua kondisinya itu dari RAM, motherboard, segala macam kemarin tuh benar-benar prima, nggak ada kerusakan apapun. So langsung kita nyalain aja deh. Nah, ada juga ada fitur backlight yang kita bisa nyalakan dari sini, RN dan spasi. Bootingnya cukup cepet ya, karena pakainya NVMe itu. Jadi gue termasuk untung banget sih dapatnya harga cuma 2,5 juta. Biasanya masih minta pin kalau masih mau booting ya. Kayak tampilannya. Dan untuk ngecek semuanya kita lihat dari sini. Jadi ini gue udah download Lenovo Vantage, software yang gunanya untuk ngecek semua kondisi laptop ini secara hardware, search through hardware-nya secara ini ya, secara detail gitu. Jadi kalau kalian mau lihat nih, ini dalam kondisi yang sangat bagus. Dan ini dibeli tahun lalu, sekitar tahun 2020, dan baru habis tahun kemarin, bulan kemarin, bulan 7. Dan untuk keadaan baterainya pun gue termasuk ini ya, termasuk
termasuk hoki sih, dapatnya yang benar-benar masih bagus gitu. Karena jarang banget kita dapat laptop bekas tapi dengan kondisi baterai yang prima gitu. Ini termasuk prima sih, dia masih kuat 1-2 jam, 3 jam lah. Dia masih kuat untuk pemakaian biasa yang buat kalian cuma buat ngetik sambil denger musik, oke lah 1 jam sampai 3 jam. Tapi kalau buat browsing internet terus main game itu mungkin cuma bertahan sekitar 1,5 jam lah. Itu termasuk bagus menurut gue. Dan untuk Windowsnya sendiri sebenarnya sih Windowsnya udah Windows bawaan ada aslinya itu Windows 10 Pro, cuma karena kemarin pas gue nyalain di sana itu Windowsnya itu kurang, jadi nggak mau ngebooting, jadi kayak backupannya itu hilang. Mungkin ada di harddisknya itu backupannya, cuma karena diambil harddisknya jadi ya udah hilang gitu. Jadi ya udahlah, mau nggak mau gue harus install ulang lagi Windows 10 Pro lagi. Dan oke, tapi nggak masalah sih, itu perkara Windows lah. Dan beberapa game tuh gue masih masukin game-game ini sih, game-game kecil aja sih, game-game lama gitu, karena emang gue lagi pengen. Dulu tuh gue nggak sempet main game-game kayak gini gitu. Dan kalau main Valorant medium 60 fps jadilah. Dan oh ya, untuk E490 ini menurut gue sih dari harganya aja ya, gue kasih tahu dari harganya yang bener-bener barunya itu untuk seri ini, Core i7 ini itu harganya sekitar kira-kira 16 jutaan gitu. Tapi untuk yang seri Core i5 tanpa VGA itu sekitar 12-13 juta. Tapi kalau yang Core i5 pakai VGA itu sekitar 15-an, 14-15. Tapi kalau yang Core i7 16,5an lah itu. Dan ini videonya juga udah gue update segala macem. Dan untuk layarnya pun dia pakai setara 2K, itu 1920x1080, yang mana untuk ini dia udah pakai layar IPS Full HD. Jadi kalau dibilang mahal, gue cuma mahal tuh di biaya ini sih, beli LCD-nya itu gue dapat harga kira-kira 1,5 gitu di online shop ya. Tapi ya dengan spek yang sama, jadi dibilang ori sih enggak gitu. Sama kalau untuk ori Lenovo pun pasti mahal banget, tapi untuk ini ya oke lah, 1:1 gitu. Tapi ya gue nggak komplain gitu. Jadi di total gue cuma habis sekitar 4,3 plus di harddisk 250 GB itu 500 GB itu sekitar 250.000 kemarin gue beli. Jadi 4.550, total cuma habis 4,5 jutaan. Dan kalian mungkin nggak percaya sih gitu kalau gue bilang ini gue dapet harga 4,5, karena bekasnya sendiri pun paling mahal masih 9 juta gitu. Dan ya gue nggak ngada-ngada gitu, gue sayang banget kalau foto-foto yang kemarin pas awal-awal dia di service itu lagi nggak ada gitu. Jadi ya udah gitu. Dari kalau buat kalian, biar kalian percaya kalau memang ini harddisknya pernah bongkaran. Jadi ini gue kasih tahu. Nah, ini harddisknya itu cuma 500 GB ini karena gue udah pasang baru. Itu kemarin gue beli baru, Seagate kalau nggak salah. Dan ini NVMe-nya ya oke lah. Jadi asik sih untuk Lenovo yang ThinkPad ini. Emang gue ngerasa ini cukup hoki parah sih dapet ini. Dan untuk chargernya sendiri pun dia udah Type C ya. Dia udah Type C dan udah support power charging atau fast chargingnya 65 watt. Dan menurut gue udah oke banget buat main game-game berat pun. Digas buat kalian yang edit video atau buat edit video atau edit gambar tuh enak juga di sini. Dan gue cuma mau ngasih tahu juga kalau ini laptop ini ada bisa sampai upgrade RAM itu sampai 32 GB. Dan ini gue baru pasang 8 GB sih. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu Windows 10 ini sekarang jadi gila banget. Nggak tahu ini mungkin perkara
hardware Lenovo-nya atau gimana, tapi jadi gila banget sih. Jadi memorinya tuh sempet di posisi idle aja dia habisnya sampai segini gitu RAM-nya. Itu yang gue heran sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti gue tambah RAM aja lagi. Dan untuk slot RAM sendiri pun ada 2. Jadi ada 2 slot RAM. Tapi pas gue kemarin baca-baca atau lihat di YouTube juga, kalau anehnya seri laptop Lenovo ini dia cuma support, bukan cuma support sih, lebih cocok dipakein RAM bawaan RAM mereknya Kingston atau enggak Sky Hynix itu. Tapi kalau gue ini pakai Kingston kemarin dan udah enak banget sih. Kemarin yang pakai Sky Hynix itu buat main game agak kurang gitu. Jadi kayak ada frame drop, yang mana pas gue cek di internet itu emang banyak banget perkara yang bilang frame drop gitu, karena emang RAM-nya katanya mungkin banyak bilang kurang cocok gitu. Ya kalau kalian cari pun bakal susah banget nyari yang seri E490 ini, karena udah jarang banget gitu seri ini. Karena ya dia kegeser sama gara-gara tuh Lenovo IdeaPad Gaming. Nah, dia kegeser sama itu. Tapi buat kalian yang mau bayar laptop gue sih bisa sih. Karena gue iseng aja kemarin gambling beli, akhirnya dapet dan ternyata lancar jaya. Ya hitung-hitung dapat laptop harga 4,5 oke lah gitu. Dan gue termasuk hoki dan masih nggak percaya sampai sekarang. Gue sempat mikir bakal gue jual lagi, tapi kayak sayang. Tapi juga pengen gue jual lagi karena jujur aja gue kurang cocok sama VGA-nya. Untuk Vega garapannya AMD itu gue kurang aja sih. Lebih suka ke Nvidia lah. Karena Nvidia tuh kalau dibuat main game-game bangsanya open world dan balapan itu udah lebih bagus sih. Tapi kalau main kayak FPS, tembak-tembakan atau main RTS itu emang cocok lebih ke AMD. Dan untuk GPU-nya sendiri dia ditotalin ada 6GB, cuma 2GB itu emang untuk, jadi 2GB itu buat 2GB itu emang buat grafisnya, 4GB sisanya tuh buat sistemnya sendiri. Jadi mati gue cek dulu deh. Nah, kita lihat display itu aja ya. Nah, ini RAM-nya bukan RAM sih, total memori untuk VGA nya. Jadi total dia ada 6GB sebenarnya, ada 6GB. Yang 2GB nya emang ditaruh buat layar displaynya, dan share-nya 4GB. Jadi menurut gua cukup asik juga sih, cukup lah. Dan untuk gambarnya layarnya pun juga oke banget sih ini. Kualitas layarnya juga asik. Dan ya mungkin ini aja lah yang pengen gue pamerin dan gue share keberuntungan gue dapat laptop sekeren ini dengan harga 4,5 juta. Yang mana 4,5 juta itu kalian nggak bakal dapat laptop dengan spek gaming segila ini gitu. Mungkin bikin PC aja 4,5 juta juga masih kurang gitu buat main game. Ini udah cukup banget. Gue tinggal tambahin RAM lagi sekitar 16GB, jadi 16GB atau 32GB sekalian. Dan laptop ini siap untuk main game yang berat-berat seperti Red Dead Redemption, GTA 5, The Witcher atau Cyberpunk mungkin kuat lah ya ini. Kita untuk update gamenya, main gamenya nanti kita coba lagi. Dan oh ya, gue juga udah coba ini nih, nanti gue update juga nih main Zelda. Jadi gue bakal update kalau gue nanti pas lagi main Zelda emulatoran itu. Kemarin udah download dan gue belum nemu settingan yang pas biar FPS nya tuh lock 30 dan minim stutter, karena emang sering banget masih sering stutter gitu. Nah,
emulatornya W EU apa sih kalau kita nyebutin di situ, Nintendo Wii U lah. Yang gue tadi mencoba yang emulatornya Switch, cuma ya kurang aja, dan dia Genshin Impact juga belum gue download, jadi ya giniin aja lah sementara, karena gue nggak terlalu suka main game-game yang berat-berat gitu juga sih, karena gue cuma main game cuma karena penasaran, ya udah gitu. Nanti gue bakal share pengalaman gue main game di laptop ini. Ternyata support 4K guys. Jadi resolusi layar ini adalah sekitar 1920 kali 1080 pixel. Cuma ternyata dia support untuk sampai 4K 60 fps. Jadi menurut gue ini cukup gila sih laptop ini. Dan gue ya kan nggak bisa lihat dari sini. Jadi emang bener harus coba sendiri gitu. Nah ini contoh videonya kayak gini nih. Jadi contohnya seperti ini. Dan ini asli mulus banget. Jadi dia support 4K buat nonton video tuh. Settingannya ini gue setting ke 4K. Bagus banget sih ini. Jadi untuk suara sendiri juga asik banget. Nah, kita ulang lagi ya. Dan untuk speakernya juga untuk stereo pun bagus. Jadi kanan kiri itu benar-benar kebagi gitu, jadi nggak jadi satu gitu. Dan speaker kanan kiri itu benar masih aktif. Jadi kalau kalian main Valorant atau main game-game FPS itu step-step kayak step-step musuh itu bakal kedengeran juga gitu. Dan yang pasti untuk laptop ini udah dipastikan bagus banget untuk secara hardware, karena dia pakai audio itu pakai AMD audio, dan itu benar-benar wah banget lah, dan nggak terlalu bising. Jadi suara tuh empuk banget, suara speaker tuh empuk banget. Layarnya pun juga kelihatan empuk juga sih ini tuh. Kalian kalau lihat warna-warnanya juga ya mungkin nggak bisa lihat di sini sih, kalian harus coba langsung, tapi untuk contohnya cukup bagus sih. Dan ya untuk kualitas suara dan layar seperti ini ya guys ya. So thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di konten Siapa Tahu Kilaf berikutnya Sobat Kilaf. Dan kalau kalian mau visit toko gue, kalian bisa langsung ke Tokopedia di Siapa Tahu Kilaf, juga di Carousel di @siapataukilaf. So thank you. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @gerisaurus.